Welcome to Nakava. So, kali ini kita akan ngebahas tentang ortogonal dan ortonormal system. Dan di sini kita akan langsung ngebahas soalnya ya, untuk kita tahu apa itu ortogonal dan ortonormal system. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini, aku punya sebuah vektor 4 dimensi ya. Di sini aku sebut CI yang ada di ruang asli B0 sampai B3. Dan di sini kamu juga bisa lihat ya, vektor C0 sampai C3-nya nih di sini. Dan setiap vektornya ini kita punya sebuah variabel juga. L0 sampai L3 nih di sini. Jadi ini vektor yang kita punya. Soalnya adalah yang pertama kita harus tunjukkan bahwa si CI itu adalah ortogonal sistem atau bukan. Lalu yang kedua, kita harus tentukan L0 sampai L3 ini supaya vektornya itu adalah ortonormal system. Jadi, untuk mencari yang nomor 2 ini, kita harus tahu dulu yang nomor 1 nih. Gimana cara ngerjainnya? Langsung aja kita bahas nih ya. Di sini aku akan langsung bahas. Pertama-tama, kita harus tahu dulu definisi dari ortogonal dan ortonormal system. Gimana sih definisinya? Di sini misalkan aku punya sebuah vektor V dan di sini aku punya vektor W nih di sini. Dan jika si skalar produk dari vektor V dan si vektor W ini adalah sama dengan 0, maka ini itu bisa kita sebut dengan ortogonal. Ini bisa kita sebut dengan ortogonal. Jadi, definisi dari ortogonal itu apa? Definisinya itu adalah jika ada dua vektor, di sini aku misalin V dan W ya, dia skala produknya itu akan sama dengan 0. Jadi ini definisi dari ortogonal. Kita udah tahu ya definisi ortogonal nih sekarang. Tapi bagaimana dengan ortonormal? Definisi dari ortonormal itu adalah jika si dua vektor ini dia adalah ortogonal dan ada tambahannya nih. Dan norma atau panjang vektornya dari si vektor V dia akan sama dengan panjang vektor dari si vektor W ini. Dan kedua ini akan sama dengan 1. Lambang yang garis 2 ini itu disebut dengan namanya norma ya. Aku tulis di sini adalah norma atau panjang vektor ya. Biar kamu ingat aku tulis di sini. Ini adalah si norma atau panjang vektor. Jadi ini kedua syarat dari ortonormal system. Yang pertama dia harus ortogonal dan yang kedua dia harus norma atau panjang vektornya itu masing-masing harus sama ya dan dia harus sama dengan 1. Di sini aku tulis ulang, kalau kita punya si kedua ini dia akan menjadi ortonormal system. Ortonormal system. Dan kita udah tahu nih definisinya, ortogonal dan ortonormal system. Simpel ya definisinya, cuman kayak gini aja. Sekarang coba langsung aja kita kerjain soalnya. Yang pertama, di sini kita harus tentukan bahwa CI itu adalah ortogonal system atau bukan. Caranya gampang, tinggal kita cari skalar produknya nih, dan dia harus sama dengan 0. Di sini kita harus cari untuk semua vektornya ya, dari C0 sampai C3. Karena ribet kalau misalkan kita harus langsung hitung semuanya, kita ambil dua, dua dulu nih. Di sini aku tulis di kiri bawah ya, bagian sini. Karena kita pengen ambil dua-dua dulu, kita ambil yang C0 dan si C1 ya, biar gampang nih. Cara hitung skala produk kayak gimana? Caranya adalah masing-masing elemen ini ya, yang posisinya sama, kita kalikan. Maka di sini menjadi 1 dikali 0, lalu ada min 1 dikali 0, 1 dikali 1, dan 1 dikali min 1 ya. Maka di sini kita tinggal kaliin aja. Dan jangan lupa, karena kita di sini punya variabel harus dikalikan dulu ya ke dalam matriks vektor ini. Di sini aku akan langsung kerjain cepat aja. Kalau kita kalikan gini, dia akan menjadi sini 0 ditambah 0. Lalu di sini akan menjadi ditambah L0 L1 dikurang L0 L1.
Ya kan? Coba perhitungan kalian gimana? Sama kan kayak gini? Ini kita kalikan semuanya dan lalu kita jumlahin ya. Itu adalah cara kita mengerjakan skala produk. Dan ini kita hitung coba, dia akan sama dengan nol, ya kan? Karena kan di sini nol ditambah nol, nol ya tentunya. Dan di bagian sini dia akan saling menghilangkan, ya kan? L0, L1 dikurang L0, L1. Maka di sini menjadi nol. Jadi terbukti nih, C0 dan C1 dia adalah ortogonal. Di sini kita simpan dulu hasilnya dan kita misalin ya, di sini adalah vektor A. Kita misalin aja. Ini bebas namanya apa aja sebenarnya. Tapi aku akan di sini menggunakan A ya di sini. Jadi vektor A. Dan selanjutnya C0 dan C1 kan udah ya. Sekarang kita cari yang C2 dan C3 di sini. Sama caranya, kita lakukan skala produk. Kita kalikan yang posisinya sama lalu kita jumlahin. Hasilnya harus sama dengan 0 nih. Maka di sini aku langsung cepat aja. Di sini kita akan punya L2, L3 ya kan? Lalu dikurang L2, L3 ditambah 0 ditambah 0. Dan ini akan sama dengan 0 juga, ya kan? Karena di bagian sini kan dia saling menghilangkan ya, L2 dan L3-nya nih di sini. Dan ini kita misalin vektor B ya, biar kita menggunakan. Dan karena kita udah punya si hasil skalar produk dari C0 dan C1, dan di sini juga skalar produk dari C2 dan C3, maka tinggal kita gabungin aja. Dan karena kita udah misalin ya, A dan B, tinggal kita gabungin di sini. Skala produk dari si A dan si B ini harus sama dengan 0. Karena kan ini udah 0 sama 0 ya. Maka kalau kita lakukan skala produk, akan menjadi sama dengan 0. Maka sekarang kita terbukti nih. Semua vektor ini, dari vektor C0 sampai C3 ini, kita lakukan skala produk dan hasilnya adalah sama dengan 0. Maka di sini kita terbukti bahwa itu adalah ortogonal. Bagian 1 selesai nih. C ini terbukti bahwa dia adalah ortogonal system. Dan sekarang tinggal kita kerjain yang kedua. Kita harus cari L0 sampai L3 ya. Dan supaya vektornya itu adalah orthonormal system. Kan tadi definisi dari orthonormal itu adalah harus ortogonal juga ya. Kita udah terbukti di bagian sini dia adalah ortogonal. Jadi kita tinggal cari yang ini. Normanya itu harus sama dengan 1. Maka di sini kita harus cari panjang vektornya untuk masing-masing C ini. C0 sampai C3. Coba aja langsung kita kerjain ya. Untuk yang pertama, kita harus cari norma atau panjang vektor dari C0 nih di sini. Cara kerjain panjang vektor atau norma vektor ini adalah, caranya adalah di sini kita akarin, lalu masing-masing ini kita pangkatin 2. Jangan lupa ya, ini variabel L0-nya kita harus kalikan dulu ke matriksnya. Maka di sini kalau kita kuadratin menjadi L0 kuadrat, ya kan? Lalu caranya adalah kita harus jumlahin juga di sini. Ditambah, kan di sini ada min L0 ya. Kita pangkatin 2, tentunya jadi L0 pangkat 2. Yang sisanya juga L0 pangkat 2, L0 pangkat 2. Dan di sini harus sama dengan 1, ya kan? Dan di sini kita langsung bisa cari sebenarnya. L0-nya berapa? Ini kan kita bisa pangkatin 2 ya untuk masing-masing ruas ini. Dia akan menjadi 4L0 pangkat 2 ditambah 1, ya kan? Dan dari sini kita bisa mencari L0 adalah sama dengan berapa nih? Sama dengan setengah, ya kan? Dan dari sini kita sudah mendapatkan L0 nih, sama dengan setengah. Tinggal kita cari sisanya. Masih ada yang C1, ya kan? Caranya sama, ini kita akarin dan isinya kita pangkatin 2 terus kita jumlahin. Di sini akan menjadi 0 ditambah 0 ditambah L1 pangkat 2 ditambah L1 pangkat 2 ya. Aku langsung cepat aja ya di sini karena ini gampang kok perhitungannya. Dan ini adalah sama dengan 1 ya. Dan di sini kita bisa langsung cari L1-nya ya kan. Di sini kita mendapatkan 2 L1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan di sini kita bisa mendapatkan L1-nya adalah sebenarnya sama dengan 1 per akar 2 ya kan. Tapi bisa kita rubah menjadi akar 2 per 2. Atau 1 per akar 2 sama aja sebenarnya. Maka di sini kita sudah mendapatkan L1. Lanjut kita ke yang C2.
Caranya sama ya, kita akarin di sini kalau langsung cepat aja. C2 di sini kita akan mendapatkan L2 pangkat 2 ditambah L2 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Dan di sini kita akan mendapatkan 2L2 pangkat 2 sama dengan 1. Dan di sini kita bisa mendapatkan L2 adalah sama dengan akar 2 per 2 juga nih. Dia sama kayak si L1. Ini untuk L2. Dan yang terakhir nih, kita tinggal cari yang C3. Sama dengan akar, lalu di sini ada L3 pangkat 2 ditambah L3 pangkat 2, L3 pangkat 2, dan ditambah L3 pangkat 2. Sama dengan 1. Di sini, tinggal kita cari aja deh. 4L3 pangkat 2 sama dengan 1. Dan di sini kita bisa mendapatkan L3-nya itu adalah sama dengan setengah. Sama ya, kayak yang L0 nih. Dia setengah juga. Jadi ini, kita sudah mendapatkan L0 sampai L3, ya kan? Dengan kita harus memastikan si vektor itu adalah ortonormal system. Yang mana definisinya adalah dia harus ortogonal, udah terbukti ya dari bagian sini, dan normanya atau panjang vektornya harus sama dengan 1. Di sini kita sama dengan 1 ya. Jadi, L0 dan L3-nya itu harus nilainya segini nih, supaya si vektor ini, si C ini, semua dari C0 sampai C3 itu adalah ortonormal system. Jadi kayak gini cara perhitungannya, gampang banget. Yang penting kamu harus ngerti definisi dari ortogonal dan ortonormal system. So, gitu aja. Kita udah ngebahas tentang ortogonal dan ortonormal system. See you in the next video. Thank you.